Sidang Dewan yang terhormat, kita telah sama-sama menyaksikan pengucapan sumpah Saudari Salmawati S.E.M.M. menggantikan Saudara Haji Ismail Ajalil S.E. atau Ayahwa yang sekarang menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik. Kami yakin saudara akan dapat memperkuat kinerja Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan, guna menumbuhkan citra positif dari masyarakat terhadap lembaga DPR Aceh. Rabu siang 21 Mei 2025, cahaya matahari menyinari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Jalan Tenya Arif, Banda Aceh, seperti memberi berkah atas langkah-langkah baru yang tengah dimulai. Di ruang sidang paripurna yang megah itu, Salmawati S.E.M.M, yang lebih dikenal masyarakat sebagai Bunda Salma, resmi diambil sumpahnya sebagai anggota DPRA periode 2024 sampai dengan 2029. Namun, bagi Bunda Salma, pelantikan itu bukan sekedar formalitas politik. Ini adalah penanda awal dari perjalanan amanah dan bukan hasil ambisi, melainkan hasil dari kepercayaan proses dan pengabdian yang terajut dalam diam. Ia tidak sendiri. Dua kader Partai Aceh lainnya, M. Yusuf alias Pang Uco dan Azhar Abdurrahman juga turut dilantik. Ketiganya menggantikan legislator yang mengundurkan diri untuk bertarung dalam Pilkada 2024. Nama Bunda Salma muncul sebagai pengganti Ismail Ajalil atau Ayahwa yang berasal dari Dapil 5 Aceh Utara dan Lok Semawe yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4/2281 tahun 2025 memperkuat tentang legalitas dan keabsahan posisi mereka dalam struktur lembaga legislatif Aceh. Dengan kehadiran ketiganya, lengkaplah sudah komposisi 81 anggota DPRA yang akan mengawal arah pembangunan Aceh selama 5 tahun ke depan. Sejenak sebelum pengucapan sumpah, perhatian undangan terarah pada satu pasangan yang masuk ke dalam ruang sidang dengan tenang namun anggun. Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh periode 2024 hingga 2029 yang akrab disapa Mualim tampak menggandeng tangan istrinya, Bunda Salma. Berpakaian jas rapi, ia mendampingi sang istri yang bergaun merah menyala. Mereka melangkah beririsan, menebarkan kehangatan di tengah suasana formal. Kehadiran Mualim bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan sebagai suami yang memberi dukungan penuh pada sang istri. Sebelum pelantikan, pasangan ini bahkan telah menjalani proses pesiju, sebuah tradisi adat Aceh sebagai bentuk doa dan restu yang dipimpin langsung oleh Abu Payapasi, seorang ulama karismatik yang lekat dengan perjuangan Partai Aceh. Bagi banyak orang, momen itu menjadi simbol bahwa politik di Aceh tak pernah lepas dari akar tradisi, keberpihakan terhadap nilai-nilai adat, dan relasi emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Bunda Salma bukan nama baru atau nama asing di lingkungan Partai Aceh. Latar pendidikannya di bidang ekonomi hingga jenjang S2 dan kiprah sosialnya selama ini telah menempatkannya sebagai figur yang didengar, terutama di kalangan perempuan dan keluarga korban konflik. Saat pemilu 2024, ia meraih 3.754 suara sah, angka yang menempatkannya di urutan ke-9 di internal partainya untuk Dapil 5. Ia memang tak terpilih langsung, namun seperti garis yang ditulis takdir, pengunduran diri Ayahwa membuka jalannya menuju kursi dewan. Penetapannya dilakukan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh melalui proses formal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, Bunda Salma sendiri menekankan bahwa kehadirannya di panggung politik bukanlah ambisi pribadi. Ini amanah, ucapnya dalam sebuah wawancara media lokal beberapa waktu lalu. Ia mengaku datang membawa suara mereka yang sering kali tak punya tempat untuk bersuara. Para janda, kombatan, inung bale, anak-anak yatim, perempuan tanpa penghasilan, hingga keluarga syuhada yang kehilangan tulang punggungnya saat konflik Aceh masih bergejolak. Saya ingin memastikan mereka tak hanya dikenang sebagai korban sejarah, tetapi juga bagian dari pembangunan hari ini dan ke depan, katanya tegas. Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dalam pidatonya menaruh harapan besar pada ketiga anggota baru tersebut. Yang menyebut pelantikan ini sebagai upaya memperkuat fungsi-fungsi vital lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Hari itu, Bunda Salma duduk di kursi yang telah disiapkan, tenang, namun dalam sorot matanya ada nyala semangat. Tak mudah memang menjadi suara bagi mereka yang sunyi, tapi ia telah memilih jalan itu dan rakyat Aceh, terutama mereka yang lemah menggantungkan harapan pada pundaknya. Ini bukan cerita tentang perempuan pertama yang melangkah ke DPR Aceh, tapi ini adalah kisah tentang suara yang selama ini tertahan, akhirnya menemukan jalannya. Selamat bertugas Bunda Salma. Aceh menunggu suaramu, langkahmu, dan keberpihakanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.